Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syukri, dosen pengampu mata kuliah audit sektor publik pada Prodi Akuntansi Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, akan menjelaskan pertemuan kedua dari mata kuliah audit sektor publik ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan saya jelaskan adalah pertama, penjelasan mengenai konsep anggaran pada sektor publik. Kedua, penjelasan mengenai prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Sebagai pendahuluan saya akan menjelaskan bahwa anggaran itu merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial atau keuangan. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam sektor publik ini merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang lumayan tinggi. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran itu merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan anggaran sektor swasta yang relatif kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk umum atau untuk publik. Namun sebaliknya, pada sektor publik, anggaran itu justru harus diinformasikan kepada publik atau masyarakat untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan masalah pengertian anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik itu berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, organisasi itu yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran sektor publik itu merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan berapa biaya rencana-rencana yang dibuat atau pengeluaran atau belanja. Dan yang kedua, berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh dana atau uang untuk mendanai rencana tersebut. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai anggaran dan kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekonomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kriteria anggaran sektor publik. Itu kriterianya antara lain adalah satu, merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kemudian menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah, provinsi, dan daerah. Selanjutnya, anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Selanjutnya, anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada itu terbatas. Anggaran diperluas karena adanya masalah keterbatasan sumber daya
atau scarcity of resources, kemudian pilihan atau choice, dan trade-off. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggung jawab terhadap rakyat, dan dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada. Adapun fungsi utama anggaran sektor publik yaitu sebagai alat perencanaan pertama, yang kedua alat pengendalian, yang ketiga alat kebijakan fiskal, yang keempat sebagai alat politik, yang kelima sebagai alat koordinasi dan komunikasi, yang keenam sebagai alat penilaian kinerja, yang ketujuh sebagai alat motivasi, dan yang kedelapan adalah alat menciptakan ruang publik. Baiklah, akan kami jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah anggaran sebagai alat perencanaan atau planning tool. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik ini dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang akan diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan ini digunakan untuk pertama, merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Yang kedua, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga adalah merencanakan alternatif sumber pendanaannya atau pembiayaannya. Dan yang keempat adalah menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian atau control tool. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah, agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan secara tidak berlebihan, jika dikatakan melalui anggaran, maka anggaran publik dapat digunakan untuk mengendalikan atau membatasi kekuasaan eksekutif. Pengendalian anggaran ini dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu pertama, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. Yang kedua, menghitung selisih anggaran. Yang ketiga, menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan atas suatu varians. Kemudian yang keempat, merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Berikutnya adalah anggaran sebagai alat kebijakan fiskal atau fiscal tool. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah ini digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi rakyat atau negara. Selanjutnya yang keempat, anggaran sebagai alat politik atau political tool. Jadi di sini anggaran ini digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Nah, pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Yang kelima adalah anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit pemerintah akan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Berikutnya yang keenam adalah anggaran sebagai alat penilaian kinerja.
Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder, dalam hal ini eksekutif, kepada pemberi wewenang, yaitu legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Yang ketujuh adalah anggaran sebagai alat motivasi, motivasi pemerintah dalam hal ini. Kemudian yang kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik atau public sphere. Jadi di sini ruang publik adalah area yang di dalam kehidupan masyarakat di mana individu-individu dapat datang bersama untuk berdiskusi secara bebas dan mengidentifikasikan masalah-masalah sosial. Dengan diskusi ini diharapkan akan mempengaruhi dan bermasukan positif bagi pemerintah. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Prinsip-prinsip ini meliputi pertama adalah otorisasi oleh legislatif. Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua adalah komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgeter pada dasarnya menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Dalam hal ini dana non-budgeter adalah dana yang tidak dianggarkan. Yang ketiga, keutuhan anggaran. Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum atau general fund. Dan yang keempat, non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh legislatif harus termanfaatkan secara ekonomi, efisien, dan efektif. Yang kelima adalah periodik. Jadi anggaran ini merupakan suatu proses yang periodik. Dapat bersifat tahunan maupun multitahunan. Yang keenam, akurat atau tepat. Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi atau hidden reserve yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh, jelas anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat dan tidak membingungkan. Dan yang kedelapan, diketahui publik. Jadi transparan. Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses penyusunan anggaran sektor publik. Anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah yang biasa disebut APBN atau APBD itu yang dipresentasikan setiap tahun oleh eksekutif akan memberikan informasi rinci kepada DPR atau DPRD dan masyarakat tentang program-program apa saja yang direncanakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat dan bagaimana program-program tersebut dibiayai. Adapun faktor-faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah pertama, tujuan dan target yang hendak dicapai. Yang kedua, ketersediaan sumber daya, baik itu faktor-faktor produksi yang dimiliki pemerintah. Yang ketiga, timing atau waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target. Yang keempat, faktor-faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik, bencana alam, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas siklus anggaran. Ini siklus anggarannya ada 4 tahap. Yang pertama tahap persiapan anggaran. Yang kedua tahap ratifikasi atau persetujuan, approval ratification. Kemudian yang ketiga tahap implementasi atau pelaksanaan. Dan yang keempat adalah tahap pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu mengenai tahap anggaran ini. Yang pertama adalah tahap persiapan anggaran atau budget preparations.
Jadi pada tahap persiapan anggaran ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat supaya tidak timpang. Yang kedua adalah tahap ratifikasi anggaran atau persetujuan anggaran. Tahap ini adalah tahap budget ratification. Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai politik skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif ini sangat penting dalam tahap ini. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan anggaran atau budget implementation. Setelah anggaran disetujui oleh legislatif atau DPR, tahap berikutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap pelaksanaan anggaran ini, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem atau informasi, akuntansi, dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini harus bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati. Dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Yang keempat adalah tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Ini adalah tahap terakhir dari siklus anggaran. Jadi ini adalah tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran itu terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan tahap terakhir ini yaitu tahap pelaporan dan evaluasi anggaran itu terkait dengan aspek akuntabilitas atau aspek pertanggungjawaban. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap ini yaitu budget reporting and evaluation ini tidak akan menemui banyak masalah. Demikian penjelasan kami dalam video tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.